Minum apa aja kaos gede-gede. Nggak kenapa. Itu katanya si itu katanya Wowo sebenarnya suara aslinya cuma 38%. Ya, dia uangnya habis ya. Ini uangnya orang. Selamat malam semuanya. Hari ini saya membaca satu berita dan data yang sangat-sangat menarik dari hasil survei Litbang Kompas, dan dari data ini saya melihat bahwa ini adalah kekuatan real politik pasca pemilu tahun 2024 karena dari survei Kompas ternyata Ya? Ada jualan? Ini Bu. Kurangnya habis tadi. Ya. Jualan ya? Oke, selamat malam. Kita mulai ya. Siap. Ya, malam. Jadi metode yang kita masuk setelah midterm ini, metode and circuit theorem analysis itu sama juga. Metode analisis itu pada saat sebelum midterm kita bahas apa? Yaitu bahas tentang nodal analisis, mesh analisis. Di sini juga sama, cuman rangkaiannya bukan tahanan lagi, tapi impedance. Terdiri dari R, L, dan C. Ya. Sehingga impedansi itu adalah bentuknya bukan tetap ohm satuannya, tapi menjadi bilangan kompleks. Apa bilangan kompleks? Berarti dia adalah di frekuensi domain. Sehingga nanti pada saat kita menganalisis, kita sederhanakan kalau rangkaiannya RC, jadikan ada Z. Ya. Artinya Z. Z-nya berarti apa? R karena X itu adalah merupakan reaktans, ya. XR sama dengan R. Kalau XC sama dengan seper J omega C. Artinya apa? Kalau kita naikkan menjadi min J dibagi omega C. Ya. Nah, kalau dia rangkaiannya berbentuk RL, ya berarti R plus XL. XL-nya apa? J omega L. Ya. Aku rangkaiannya RLC, ya tetap ya R plus J dalam kurung ya omega L min seper omega C. Ya, seperti itu. Ya. Nah, circuit theorem bagaimana?
Ya, circuit theorem pada sebelum midterm kita bahas apa? Yaitu bahas tentang superposition, source transformation, Thevenin, Norton, terus kemudian maksimum transfer daya ke beban. Nah, kalau dulu maksimum transfer daya ke beban kalau RL sama dengan R Thevenin kan? Nah, di sini juga sama. ZL bukan RL lagi, tapi ZL impedansi load itu sama dengan conjugate impedansi Thevenin. Kalau impedansi Thevenin adalah Z Thevenin adalah A plus JB, berarti ZL-nya adalah A min JB. Ya, jadi yang dirubah tandanya itu adalah yang di imajiner saja. Kalau imajiner positif, maka bebannya menjadi negatif. Kalau imajiner negatif, bebannya menjadi R plus J A plus JB gitu. Nah, itu filosofinya yang kita bahas untuk ini, ya, karena kita sudah masuk ke dalam bilangan kompleks, ya. Bagaimana menyelesaikannya? Sederhana sekali, sama apa yang kita lakukan di rangkaian yang semuanya terdiri dari tahanan, demikian juga sekarang yang rangkaian terdiri dari R, L, dan C. Gitu. Hanya bedanya, karena dulu kita berbicara tentang DC, sekarang kita bicara tentang AC. Jadi, filosofinya nanti kita bawakan dulu bentuk waktu, misalkan VS, ya, tegangan source VS sama dengan A cosinus omega T plus theta, ya, maka akan dirubah menjadi huruf besar V sub S, ya, A sudut theta. Tapi harus diingat bahwa omeganya dicatat, berapa omeganya? Ya, omega T, karena omega T nanti diperlukan untuk nilai-nilai impedansi dari kapasitas dan induktansi. Itu prinsipnya sih. Jadi kalau yang kemarin sudah menguasai itu, nggak begitu sulit. Mari kita masuk kepada ya pendekatan. Dasar pendekatannya yaitu analisis nodal, yaitu menggunakan KCL, Kirchhoff Current Law. Kemudian analisa mesh, kita menggunakan KVL, Kirchhoff Voltage Law. Kemudian superposition theorem, kalau kita mempunyai rangkaian yang terdiri dari lebih dari satu sumber, kita bekerja satu-satu, ya, sehingga hasil yang kita dapatkan kalau sumber satu bekerja, maka I-nya misalkan dicari IO-nya, ya, IO1 segini. Nah, kalau misalkan sumber yang kedua bekerja, maka didapatkan IO2. Nah, sehingga ditotalkan superposition, digabungkan IO sama dengan IO1 plus IO2 superposition. Source transformation sama, kalau kita punya rangkaian sumber tegangan seri dengan tahan impedansi, itu bisa dirubah menjadi sumber arus paralel dengan impedansi dan sebaliknya. Kemudian Thevenin-Norton theorem, ya. Nah, itu yang kita bahas sekarang. Oke, baik, kita masuk kepada langkah, ya, untuk menganalisis rangkaian AC adalah pertama, kita merubah rangkaian ke dalam bentuk pasor atau frekuensi domain, domain frekuensi. Kemudian selesaikan masalah tersebut, ya, dengan menggunakan teknik yang kita sudah punya, kita sudah punya sebelumnya, yaitu nodal analysis, mesh analysis, superposition. Di sini sekali lagi, Anda sudah dianggap mahir di dalam menyelesaikan dengan menggunakan nodal maupun mesh analysis. Jadi begitu kita lihat rangkaiannya, berapa jumlah node-nya, ya. Kalau jumlah node-nya lebih sedikit, ya pakailah itu nodal analysis. Kalau loop-nya lebih sedikit, pakailah mesh analysis. Ya. Nah, setelah kita selesai, kita balikan lagi, kita transformasi lagi.
dari domain frekuensi ke dalam domain waktu. Nah, prinsipnya sederhana seperti itu, tapi implementasinya nggak segampang itu, karena di dalam rangkaian AC butuh ketelitian, ya. Makanya ngoreksi ini paling berat. Saya ngoreksi ini nggak bisa sebentar gitu. Nah, mohon maaf saya yang midterm juga belum, ya karena banyak kebutuhan keluarga, kebetulan si saya mondar-mandir harus kontrol dan hari Minggu harus masuk ke rumah sakit dan ada tindakan gitu. Jadi kadang waktu saya habis kayak tadi pagi, saya menyiapkan ini ya habis 1 harian saya harus mondar-mandir karena birokrasi di kita harus gitu ya, minta surat pengantar, kemudian anak saya yang di Amerika pengen tahu kita juga nggak bisa, saya juga waktu saya ke dokter juga nggak bisa saya temanin, sehingga dokternya memberi kesempatan, oke lah kita telekonsultasi, sehingga tadi pagi mulai start jam 8 kita konsultasi anak, karena jam 8 di sini, jam 8 malam di Amerika, terus kemudian jam 2 pagi di Belanda, gitu. Kemudian anak saya di Belanda nggak sempet, dimintalah rekaman, ternyata nggak direkam, ya sudah, tapi ya sudah puas anak saya 3 dari 4 sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh dokter, gitu, sehingga anak saya nggak nanya lagi update-nya seperti apa, saya sering nggak bisa update, saya sesuai informasi istri saya pun terbatas memorinya yang disampaikan dokter dan sebagainya. Oke, itu off the record. Oke, itu masalah pribadi saya. Oke, ya saya tidak mau minta maaf, ya maksudnya tidak perlu itu excuse, tapi ya manusia tidak terlepas dari kebutuhan keluarga yang menyita waktu, itu aja sih. Ya, baik. Nah, sekarang contoh. Ya, fungsi waktu adalah huruf kecil V of T sama dengan 10 cos dalam kurung 5T 30 derajat, ya. Dirubah, ya, kalau dirubah dari domain frekuensi menjadi 10 sudut 30 derajat. Tetapi ingat bahwa omeganya itu 5. Ya. Sehingga kalau dibalikan lagi ke dalam fungsi waktu, ini polar ya. 10 sudut 30 derajat itu bentuknya polar. Nah, domain frekuensi itu macam-macam. Ada polar, terus kemudian ada eksponensial, ya, ada kompleks. Nah, kemarin kita sudah belajar polar itu sangat baik digunakan untuk perkalian dan pembagian. Tapi tidak bisa dilakukan dengan penambahan. Nah, penambahan dan pengurangan itu harus bentuknya dalam bilangan kompleks, ya, A plus JB, ya, sehingga ditambahkan yang bagian realnya dan disatukan dengan bagian imajinernya, sehingga penjumlahnya nanti kita bisa membentuk bentuk polar, yaitu adalah besarannya yaitu sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Kemudian sudutnya adalah arcus tangen B dibagi A, ya. Udah itu. Nah, kita balik lagi kita ituin. Nah, ini kalau kita balikkan, ya, kalau kita masukkan dalam bilangan kompleks, besarnya adalah 8,66 plus J5, ya. Anda balikkan ini ke mana? Ke polar akan sama, ya. 8,66 kuadrat ditambah 5 kuadrat tangen ya 8 dibagi 5 dibagi 8,66 ya ketemunya 9, ya mendekati 10 lah ya. Nah, di dalam perhitungan ini, komputasi ini, karena kalkulator sendiri itu melakukan suatu pendekatan pembulatan ya. Dari pembulatan itu maka kita kadang ada selisih sedikit, ya. Sehingga pada saat koreksi itu saya nggak perlu hasil akhirnya, ya, tapi jalannya, ya. Tapi kalau tiba-tiba hasil akhirnya benar, tanda tanya, dari mana kamu dapatkan, gitu. Nah, bagaimana yang I? Ya, maka I-nya adalah 5 sudut 40, ya.
tetap menggunakan sinus, nggak apa-apa, ya. Bisa Anda lakukan sendiri. Lanjut. Nah, oke, dari sini ada pertanyaan. Perubahan fungsi waktu ke fungsi frekuensi atau domain frekuensi. Jelas? Halo? Jelas, Nur. Oke. Nah, contoh. Ya. Coba selesaikan. Hasilnya seperti ini. Ya. Yang dicari Vx kan? Oh, V1 dan V2. Dengan menggunakan nodal analisis, ya, carilah V1 dan V2, di mana V1 V2 itu adalah ada di sini. Karena perintahnya sudah jelas dengan menggunakan nodal analisis, ya. Apakah saya bisa menggunakan lain? Bisa, ya. Apa menggunakan lainnya? Ya, Anda bisa menggunakan source transformasi, mesh, ya. Kalau source transformasi dia akan berubah menjadi ya 10 kali 2 20 sinus 2T, ya, seri dengan 2, sehingga 2 ohm Anda bisa serikan dengan kapasitor 0,2 F, ya, dan seterusnya. Tapi ini nodal. Oke. Kalau nodal, ya, maka yang pertama adalah rubah nilai-nilai farad menjadi, ya, pertama adalah sumbernya. Sumbernya apa? Arus. IT sama dengan 10 sudut 2T. Berarti akan menjadi I besar, yaitu 10 sudut 0, kan? Betul nggak? Saya nggak mau itu. Saya ngomong ini Anda paham nggak? Gitu. Kalau Anda paham apa yang saya katakan, nanti pada saat perhitungan matematisnya akan mudah untuk mengikuti. Jadi sumbernya dirubah menjadi 10 sudut 0. Kenapa 0? Ya karena tidak ada tetanya, kan? Karena defaultnya itu adalah IT sama dengan, ya, A sinus dalam kurung omega T plus theta. Sehingga A-nya adalah 10. Omega T 2T, berarti omeganya 2. Tetanya 0. Ya. Sehingga dirubah dalam bentuk frekuensi, itu I-nya sama dengan 10 sudut 0. Paham? Disimpan, omega sama dengan 2. Sehingga untuk C sama dengan 0,2, ya, domain frekuensinya menjadi, ya, min J per omega C. Ya, omega C, omeganya 2 kali 0,2, berarti 0,4, kan? Jadi sama dengan XC-nya, X sub C, impedansi dari kapasitor, min J dibagi 0,4, kan? Berarti 10 bagi 4, maka min J 2,5 ohm. Paham? Halo? Nggak ada jawab? Halo? Paham nggak? Anda bisa oret-oret. Apa yang saya sampaikan, Anda tulis di kertas coretan-coretan Anda. Jadi X sub C sama dengan min J dibagi omega C. Oke. J-nya itu ya imajiner, kan? Itu adalah akar minus 1. Ya kan? Nah, omeganya berapa? 2. C-nya berapa? 0,2. Berarti min J dibagi 0,4. Itu sama dengan min J 2,5 ohm. Atau kalau dalam bentuk sudut, 2,5 sudut min 90. Karena kalau Cartesian, imajiner, real dan imajinernya, ya sumbu X itu adalah sumbu real, ya. Terus kemudian Y-nya, kalau Y positif itu ada plus J, ya. Kalau yang mana?
yang negatif yaitu adalah min J, ya. Karena dia min J, berarti kan arah ke bawah, J ke bawah kan. Nah, itu kalau min 90 kan. Ya. Karena dia tidak punya real, hanya min J 2,5. Artinya 2,5 sudut min 90. Itu untuk kapasitornya atau kapasitif, ya, impedansi kapasitor. Dan kemudian L-nya adalah J omega L. Ya, omeganya 2, ya 2, L-nya 2. Berarti dia adalah X sub L adalah J4. J4 itu adalah 4 sudut, karena dia di positif kan. Berarti 4 sudut 90 derajat. Gitu. Ya. Dia cukup sederhana. Nah, mari kita masuk pada itu. Ya. Nah, ini adalah ZL sama dengan J omega L, ZC adalah seper J omega J atau sama dengan J omega J. Oke. Kemudian I-nya menjadi 10, I besar menjadi 10 sudut 0, ya, tetapi omega disimpan yaitu 2 radian per second, sehingga ZL-nya, ya, ZL mana nih, di induktor yaitu J omega L kan, maka J4 atau 4,90. ZC-nya, ya, impedansi kapasitornya adalah min J per omega J, yaitu min J 2,5 atau 2,5 sudut 90. Masuklah kita kepada analisa. Kita buatlah arah-arah arus. Kenapa arah arus yang I1 ke kanan? Kan memang sumbernya adalah di sebelah kiri. Maka nggak mungkin. Anda boleh aja Anda membuat arah arusnya itu dari kanan ke kiri. Ya. Cuman mempersulit Anda sendiri kalau Anda tidak teliti. Nah, kemudian I2 kenapa ke bawah? Ya, karena V1 itu direferensinya terhadap 0. Nah, berarti V1 lebih besar dari 0, maka arahnya adalah ke bawah. Karena arah arus itu adalah dari tegangannya lebih tinggi ke tegangan yang lebih rendah. Karena kan analogi tegangan itu sama dengan, ya, aliran air kan akan mengalir dari ketinggian yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Oke. Jadi Vx sama dengan berapa? I2 kan? Ya. Sehingga dependent source-nya, apa namanya dependent source-nya itu? Ya. Dia simbol apa? Sumber tegangan. Yang mengontrol apa? Vx. Apa itu Vx? Tegangan. Berarti namanya adalah voltage control voltage source. Masih ingat? Halo? Saya nggak mau buru-buru, ya. Tapi saya ingin step by step, ya, Anda mengerti. Kalau Anda ada keraguan-keraguan atau tidak mengerti, stop saya, gitu, ya, sehingga tidak menumpuk, ya. Dari yang kecil tidak tahu bertambah-tambah, nanti akan banyak yang tidak tahu. Karena terus terang, ya, saya bisa mengatakan, ya, kenapa saya suka ngajar linear circuit? Karena saya dulu waktu S1 di elektro saya cuma dapat C, gitu. Kenapa sih kok sulit? Gitu. Ternyata ya nggak sulit kalau kita mau sering latihan gitu, ya. Nah, kemudian arah arus sudah kita buat, maka kita buatlah konversi dari fungsi waktu ke domain frekuensi. Ya. Kita rubah. Nah, ini rubah dari domain waktu ke domain frekuensi. Ya. Time to frequency domains. Ya. 10 sinus 2 ampere adalah 10 sudut 0. Simpan omeganya 2 radial per second. Ya. 0,2 F, ya, dari itu kan, ya, sama dengan segini. Sehingga Vx itu adalah V1 kan,
Vx sama dengan V1. Ya. Sehingga sekarang kita pakai KCL di V1 dan KCL di V2. Oke, sampai di sini. Ya, KCL pada node V1 yaitu adalah di V1 harus masuk I1, harus keluar I2 dan I3. Maka I1 dikurang I2 min I3 sama dengan 0. Di mana I1 itu adalah sumbernya adalah 10. Ya. 10 sudut 0 itu kalau dirubah menjadi bilangan kompleks kan 10 cos 0 ditambah 10 J10 sinus 0 kan. Sinus 0-nya 0 ya. Maka imajinernya adalah 0 sehingga cukup ditulis 10. Oke. Kemudian I2-nya adalah V1 dibagi 2. Ya. Minus karena dia arahnya keluar, ya. Kemudian I3 ya. Karena arah arusnya adalah dari V1 ke V2, diasumsikan bahwa V1 lebih tinggi daripada V2 sehingga adalah V1 dikurangi V2 dibagi ya ZC. ZC-nya adalah minus J 2,5. Ya. Oke, kemudian kita sederhanakan ya. 10 karena yang V1 min V2 min dibagi min positif kan. Ya. Kemudian karena penyebutnya adalah 2 dan J2 setengah. Untuk dapat menghilangkan maka kita kalikan dengan 10 J10. J10, oke. Semua penyebutnya disamakan yaitu J10. Sehingga kalau kita kalikan J10 ya 10 dikali 10 tidak punya penyebut ya untuk menjadi dibagi J10 maka harus dikalikan J10 sehingga J100 ya. Sedangkan V1 penyebutnya adalah 2 ya. Untuk menjadi J10 berarti dikalikan berapa ya 5J kan J5 kan ya. Sehingga min J5 V1 ya. Nah V1 min V2 dibagi J2,5 penyebutnya 2,5 ya. Berarti untuk menjadi J10 tinggal dikalikan 4 kan. Nah, dikalikan 4 V1 min 4 V2 sama dengan 0. Oke. Kemudian kita gabungkan ya nilai-nilai yang masuk ke V1 dan V2 ya. V1 dia punya real dan punya imajiner ya. Kita bawakan ke sebelah kanan karena kita ingin membuat J100-nya tetap positif. Nah, kita bawa ke kanan maka min 4 ditambah J5 dalam kurung V1 ya. Ya. Terus kemudian min 4 V2 dibawakan ke kanan ya menjadi plus 4 V2 sama dengan J100. Oke. Persamaan 1 ya. Ada yang tidak tahu? Sir, mau nanya, Sir. Iya, silakan. Untuk yang min J 2,5 dari mana, Sir? Nah, lihat kanan atas. 0,2 ya kan? Konversi dari fungsi waktu ya menjadi ke fungsi frekuensi atau impedansi kapasitor itu adalah 1/J omega C kan? 1/J omega C ya. Kamu kalikan J per J. Di atasnya akan dapat J, di bawahnya akan menjadi J kuadrat. Apa J kuadrat? J kuadrat itu adalah akar minus 1 kuadrat. J kan itu bilangan imajiner. Ya. Yaitu sama dengan akar min 1. Kalau Anda kuadratkan, ya, berarti kan min 1 kan? Sehingga kita dapatkan atau 1/J omega
XC itu sama dengan min J dibagi omega J. Paham? Yang sebelah kanan. Itu kita dapatkan XC-nya itu adalah min J 2,5. Itu? Oke, Sir. Oke. Oke, persamaan 1, clear? Oke, Sir. Oke, masuk persamaan 2. Coba Anda bayangkan. Masuk I3, ya, masuk keluar I4, masuk I5. Jadi I3 dikurang I4 ditambah I5 sama dengan 0 kan? Ya enggak? Nah, terus kembali lagi ya. I3 area masuk yaitu V1 dikurang V2 dibagi impedansinya kan? ZC. ZC-nya adalah min J 2,5. Terus kemudian min I4 yaitu adalah V2 dikurang 0 dibagi impedansi induktor. Impedansi induktor XL itu sama dengan ya J omega L kan? Yaitu sama dengan J4 dari kanan atas ya. Nah, ketemulah V1 min V2 dikurang min J 2,5 ya. Kemudian min V2 dibagi J4, kemudian plus 3V1 karena 3Vx, Vx sama dengan V1 ya. Sehingga langsung kita rubah yaitu adalah 3V1 min V2 dibagi 4. Penyebutnya kita samakan ya. 2,5 4 supaya sama ya. 20 kan satu-satunya. Kalau 10 akan ganjil nanti. Ya. Kalau 20 jadi min J20, oke, J20. Min J2,5 untuk menjadi 20, min J20 berarti apa? Dikalikan 10 kan? 8 kan? Ya. J2,5 ya. Min J2,5 kalikan 8 akan menjadi dikalikan apa? Untuk J20 berarti dikalikan ya, min 8 kan? Untuk menjadi J20. Ya, sehingga V1 min V2 dikalikan min 8 akan menjadi ya min 8 V1 ya. Min 1 dikalikan min 8 menjadi plus 8 V2. Kemudian V2 itu penyebutnya adalah J4. Untuk menjadi J20 dia dikalikan 5 kan? Sehingga adalah min 5 V2. 3V1 min V2 penyebutnya adalah 4. Untuk menjadi J20 maka dikalikan J5 kan? Sehingga J5 kalikan 3 J15. Kemudian J5 kalikan min 1 maka min J5 V2 sama dengan 0. Kemudian sekali lagi kumpulkan bagian V1, bagian V2. Bagian V1 kita punya min 8 V1 dan plus J15 V1. Kita gabungkan, yaitu min 8 plus J15 dalam kurung V1. V2-nya kita punya plus 8 V2 ya, min 5 V2 maka menjadi 3 ya. Kemudian min J5 V2 sehingga kita gabungkan 3 min J5 dalam kurung V2 sama dengan 0. Oke, persamaan 2. Ada pertanyaan? Anda harus step by step ya. Kalau Anda lewat yang satu persamaan ini nggak ngerti, nggak bakalan Anda mendapatkan hasil yang sama.
Ada pertanyaan? Benar, ngerti? Ya. Pengalaman saya ngajar begini, ngerti. Pada ujian nggak ngerti. Di Telkom lebih bagus. Maksudnya di Presiden lebih bagus. Mau kelas pagi, kelas malam. Di Telkom parah lagi, apalagi kelas internasional di itu. Karena pertama bahasanya, kedua ya, did you understand? Yes. Begitu ujian nggak ngerti. Jangankan itu, ya. KVL aja dia lupa pada ujian akhir. Nah, kemarin saya barusan ngajar pindah dari rangkaian listrik ke elektronika. Ya, saya membuat satu rangkaian diode. Untuk mencari arus diode aja nggak ngerti. Padahal itu hanya hubungan seri. Ya, sumber tegangan, ada diode diwakili oleh tegangan drop VD plus RD, kemudian ada sama dengan R. Ya. Buatlah loop ke arah jarum jam. Kan sebenarnya gampang. Ya. V dikurangi VD, main V ditambah VD, ya, dikalikan ID, ya, kali RD plus R. Kan itu aja. Sehingga ID adalah ya E dikurangi VD dibagi RD ditambah R. Begitu aja. Wah, saya mau marah nggak mungkin. Kalau marah saya dipecat. Kalau saya marah dipecat nanti saya di feedback gitu. Tapi kebangetan sekali lah ya gitu. Nah, mudah-mudahan ya kelas ini nggak seperti itu. Oke, persamaan 1, 2. Benar? Tahu semua? Halo? Iya, Sir. Oke. Nah, setelah itu kita buatlah. Ada mau apa? Lebih suka apa? Substitusi atau Cramer rule dengan menggunakan matrik. Saya lebih senang menggunakan matrik. Oke, Anda nanti bisa coba ya dengan menggunakan ini. Karena kalau menggunakan ini adalah bilangan kompleks ya. Kalau nggak bilangan kompleks, ini min 4 plus 4 gitu ya. Terus isinya adalah cuman min 8 sama 3, gampang kan? Untuk menghilangkan V2, jadikanlah 4 kali 3, 12. Ya. 4 jadi 12 kali 3. Nah, 3 jadi 12 kali 4, maka 12 dikurangkan. Tapi ini ada J-nya. Ya. Makanya saya lebih memilih menggunakan matrik. Ya. Nah, ini. Menggunakan matrik, ya. Di sini persamaan 1, min 4 plus 5 kali V1 ditambah 4 V2 sama dengan J100. Ini kan? Nah, persamaan kedua, min 8 plus J5 dalam kurung kali V1 ditambah 3 min J5 kali V2 ya sama dengan 0. Oke. Pindah dari persamaan 1, persamaan 2 menjadi bentuk matrik ini. Ada yang pertanyaan? Sorry. Ada yang ditanyakan? Bagaimana merubah ini? Ya, dasar sekali. Kalau ini Anda nggak tahu, ya sulit untuk melanjutkan. Paham? Halo? Saya minta ini 2 arah ya, jangan 1 arah. Kalau 1 arah, saya bisa aja. Saat selesaikan tupoksi saya, Anda ngerti bukan urusan saya. Ya. Itu urusan Anda. Nah, itu nggak bisa saya seperti itu. Ya. Jadi, setelah ini selesai, minimal 60%. Ya. Sampai 90% Anda tahu. Sisanya, ya Anda harus belajar sendiri, belajar mandiri. Karena memang tugas seorang mahasiswa itu 3 SKS itu artinya 3 belajar di kelas, yang ini karena sekarang kelasnya online, ya. 3 belajar mengulang lagi membaca, ya 3 jam, ya itu adalah latihan. Ya, apakah kita lakukan? Enggak. Ya, nah itu yang menjadi sulit. Sebetulnya tidak ada mahasiswa yang bodoh, yang adalah mahasiswa yang malas. Buat saya sih gitu aja. Ya, karena saya pernah mengalami ya gitu. Ya, waktu saya jadi mahasiswa malas saya. IPK saya parah. Ya, S1 itu cuman 2,76 ya. S2 untuk elektronya 3,02, untuk MBA-nya adalah 3,33.
Ya. Baru di S3-nya saya 4 IP-nya. Gitu. Oke, pertanyaan saya ulang. Ada pertanyaan untuk membuat matrik itu? Tidak, Sir. Oke, nah masuk sekarang delta. Nah, itu kan sebenarnya A kali X sama dengan B kalau Anda belajar di linear algebra, ya. Dalam bentuk ini kan A itu adalah koefisien matrik, ya. Determinannya yaitu kita buat harga mutlak, ya, dari koefisien matriknya, yaitu adalah min 4 plus J5 untuk A11, A12-nya 4, A21-nya adalah min 8 plus J15, A22-nya adalah 3 min J5. Oke, selesaikan. Maka matriknya adalah A11 kali A22 dikurangi A12 dikalikan ya A21 kan? Paham? Ya. Oke, sehingga A11 kali A22, A11 adalah min 4 plus J5 dikalikan A22 yaitu 3 min J5. Min 4 kalikan 3 12 kan? Min 12. Oke. Keep min 12. Kemudian J5 ditambahkan dikalikan min J5 ya, berarti adalah min J kuadrat min 25 J kuadrat kan? Min J kuadrat 25. J kuadrat adalah minus. Min 1 ya berarti plus 25. Tadi 25 min 12 plus 25 berarti berapa? 13 kan? Nah, sekarang kita lihat yang J-nya. Min 4 kali min J5 berarti J20. Oke. J20 ya. Kemudian J5 dikalikan 3 ke J15. Maka J20 ditambahkan J15, maka J35. Oke, perkalian untuk A11 dan A22 sama dengan 13 plus J35. Ada pertanyaan? Paham ya? Ya, Sir. Oke. Nah, sekarang yang dikurangkan ya, min ya. Kita buat dalam kurung. 4 dikalikan min 8 maka akan menjadi min 32 ya. 4 kalikan J5 maka akan sama dengan J60. Dikasih tanda minus ya. Maka 13 plus 32 ya karena min 32 ya, itu 45. Kemudian J35 min dari plus 60 maka min 60 ya 35 min J25. Oke, paham? Nah, itu adalah determinan koefisien matriknya. Nah, sekarang determinan dari komponen delta 1. Delta 1 itu Anda pindahkan kolom 1 ya, itu sama dengan kalau matrik ini adalah huruf besar A kali X sama dengan B ya. Maka untuk delta 1 ya, kolom koefisien matrik A kolom 1 digantikan dengan B ya. Sehingga J100 ya. A1 J100 ya. A12 tetap 4. A21-nya berubah menjadi 0 karena digantikan dengan B. Kemudian A22-nya tetap ya. Nah, sekarang kita kalikan ya, J100 kali 3 J300. J100 kali min J5 maka min J kuadrat 500. Min J kuadrat itu adalah min kali min 1 maka menjadi posisi 500. 500 plus J300. Nah, kemudian minusnya yaitu A12 dikalikan A21 itu 0 ya, sehingga dapatkanlah 500 plus J300 atau kita keluarkan 100 ya. Ya, menjadi 5 plus J3. Di atas juga Anda bisa keluarkan untuk menyederhanakan, yaitu 5 kali 9 min J5 kan. Oke. Nah, demikian juga determinan 2 ya. Maka koefisien matrik yang kolom 2 Anda gantikan dengan B ya, sehingga A1 yang tetap
A12-nya berubah menjadi 100, A21-nya tetap, ya, A22-nya berubah jadi 0, ya. Maka komponen positifnya adalah 0 karena min 4 A11 kali A22 yaitu akan 0 karena A22-nya 0. Nah, tinggal min A12 dikalikan A21, ya, elemen A21, ya. Maka min J100 kalikan min dalam kurung, ya, J100 kali min 8 maka min J800, kemudian J100 kalikan J15 maka akan J kuadrat 1500. Nah, J kuadrat itu adalah minus, sehingga minus 500. Dibuka minusnya menjadi 1500, ya, plus 1500, ya, plus J800. Keluarkan 100, maka 15 plus J8. Ya. Nah, kemudian kita bisa dapatkan V1 itu adalah delta 1 dibagi delta. Ya. Kita keluarkan tadi 100, ya. Nah, ini langsung, ya, jadi 15 ditambah J8 itu adalah akar 15 kuadrat, ya, ditambah 8 kuadrat, ya. Oke, ini bisa seperti ini. Ini 100 dari mana ini? Ya, delta satunya, ya, karena ini sorry. Di atas itu adalah akar 5 kuadrat plus 3 kuadrat berapa? Ya, yaitu 5,85. Berarti 25 ditambah akar 25 tambah 9. Akar 25 tambah 9 itu 34 kan? 34 itu di atas 5, ya. Di bawah 6 karena akar 36 6. Akar 25 5 kan? Ya, sehingga 34 itu adalah antara 5 dan 6, ya. Make sense lah, 5,8. Kalau Anda nggak percaya, Anda cek. Nah, pada saat Anda ngikut ini, Anda pegang kalkulator tuh. Ya, pegang kalkulator, ngecek betul nggak? Kalau Anda bisa yang saya lakukan salah dan Anda mengatakan, Pak itu salah, ya Anda saya kasih 10% dari nilai ujian final. Itu yang sangat dua arah. Nah, kemudian 45 min J25 jadikan polar, maka akan menjadi akar 45 kuadrat ditambah 25 kuadrat, ya. Itu akan didapatkan yaitu 51,48. Sudutnya gimana? Nah, tadi yang di atas juga sudutnya yaitu arcus tangen, ya, 3 dibagi 5 itu adalah 30,96 derajat, ya. Terus kemudian di bawahnya, ya, itu adalah 45 akar 45 kuadrat plus 25 kuadrat itu 51,8, ya. Sudutnya adalah arcus tangen, ya, minus 25 dibagi 45. Oke. Oke, saya akan buktikan. Oke, sebentar. Demos, ya. Yang tadi. Oke. Oh, kalau yang akar kita pakai kalkulator aja, ya. Sehingga saya bisa keluarkan ini, ya. Ini kan, kenapa 5,8? Itu dari akar 5 kuadrat plus 9, akar 34. Oke. Akar 34. Nah, caranya adalah dalam kurung, ya, 5 kuadrat plus 3 kuadrat, kurung tutup, pangkat 0,5 karang akar. Ya. 5,83. Ya. Nah, sudutnya arcus tangen 3 dibagi 5. Ya. Saya harus menggunakan ini, arcus tangen. Ya. Arcus tangen, saya menggunakan function. Oke, ini arcus tangen. Ya. Tadi 3 dibagi 5 kan? 3 dibagi 5. Oke, 30,96. Paham? Ya. Oke, 30,96. Nah, yang ini ya sudutnya ya sama. Ini adalah 45 kuadrat, akar 45 kuadrat min 25 kuadrat. Itu ketemunya adalah
ya. Oke. 45 kuadrat ya ditambah 25 kuadrat ya. Kurang tutup pangkat 0,5 sudut. Oke, 51,48. 51,48. Oke. Sudutnya ya. Saya nggak bisa, harus menggunakan itu. Sudutnya adalah di sini adalah min 25 dibagi arcus tangen min 25 dibagi 45. Oke. Arcus tangen ya min 25 dibagi 45. Okay. Min 29,05 kan? Min 29,05. Okay. Jadi saya menghimbau pada saat kita belajar seperti ini, Anda bawa tuh kalkulator ya untuk mengecek ya. Karena saya bisa aja salah ya. Karena ini udah berkali-kali ya. Pada saat pertama ya saya di di feedback dari mahasiswa juga itu perkali salah Pak, udah langsung saya kasih 10%. Gitu. Karena dia membenarkan apa yang kadang-kadang kan saya dengan waktunya terbatas, saya harus menyiapkan sini ya. Di dalam slide dari Sadiku ini nggak ada solusinya seperti ini nih. Jadi ngerjakan sendiri. Hanya dikasih, enaknya kuncinya dikasih kan, kuncinya dikasih ini ya. Nah, sehingga kunci ini dikasih, kalau kita lihat kuncinya di sini adalah V1. Oke, V1 ketemu di sini adalah V1 ya. V1 ini terus kemudian V2 ya. Nah, bagusnya di slide-nya Sadiku ini ada kuncinya gitu. Jadi kalau kita ngerjakan asal tepat ya pasti. Ini kalau saya rubah oke, ini 11 sinus 2T ya. Dalam bentuk derajat. Oke. Kita lihat V1-nya berapa? 11,32. Sinus 2T 60 tepat sekali kan? Sama. Ya. Hasilnya sama. Ya. Kemudian ini ya. Yang V2-nya kita dapatkan sama 3,02, 57,12. Sama kan? Oke. Ada pertanyaan? Sir, boleh tanya, Sir? Iya, silakan. Saya senang diskusi kayak gini. Iya. Di dalam kurung delta 2 itu kan ada min 4 plus J5, J100. Terus Ya. hasilnya kan di sisi sebelah kanan. Boleh nggak, Sir, dikasih anak panah? Misalnya J100 kali ini, J100 itu bisa jadi 800 itu dikali 8. berarti Min 8. kali 8 gitu ya. Ya. Terus 1100. Oh ya. Oke, ya. Oke. Jadi basicnya ini. Basicnya ini untuk gitu. Ya. Jadi matrik itu adalah seperti ya. Kalau kita belajar belajar itu linear aljabar ya, A X sama dengan B kan seperti ini. Nah, ini kita uraikan, kita jabarkan menjadi
Ya. Dan untuk yang ukuran 2 aja ya, yang itu sederhana. Di sini adalah ini adalah A11 ya. A12 A11 artinya baris 1 kolom 1. A21 baris 2 kolom 1. Sorry. Di sini adalah baris 2 ya, kolom 2 ya. Di sini dikalikan karena X itu adalah juga vektor ya. Itu adalah ukurannya harus sama ya. Untuk dikalikan maka jumlah kolom sama dengan jumlah baris. Maksudnya matrik A dikalikan matrik B. Maka kolom daripada matrik A itu harus sama dengan baris dari matrik B. Syarat bisa dilakukan perkalian matrik ya. Jadi di sini misalkan ya karena X ya. Oke. Ya, sini adalah X1 dikalikan X2. Oke. Sama dengan ya. Ini B juga matrik juga ya, matrik juga ya. Dan ukurannya yaitu adalah sama dengan ya, karena 22 kali 21 maka akan menjadi hasilnya adalah ukurannya adalah ukuran matrik adalah 21 ya, akan sama dengan 21. Sini adalah B1 ya, B2 ya. Nah, ini perkalian ini itu akan sama dengan ya determinan ya. Determinan determinan matrik itu akan sama dengan ya ini itu akan sama dengan ya yaitu di sini adalah A11 ya, A22 ya backslash gitu ya. Itu. Nah, ini slash-nya ya A12 ya A21 ya. Terus kemudian ya delta X delta 1 delta 1 itu akan sama dengan kolom 1 dirubah dengan B ya. Kita masih sama ini dirubah menjadi B ya. Dan ini akan sama dengan ini adalah B1 B kan ini keliru. Nah, dua-duanya 2
Di sini adalah A12 dikalikan B2. Demikian juga oke, delta 2 ya. Oke. Delta 2 dengan sini dirubah menjadi B1 ya, karena dia hanya satu kolom ya. Dan ya. Oh, ini keliru. Oh, keliru. A11 kali B2 ini adalah B1 BA21. Kan dasarnya seperti ini kan? Sehingga keluarlah ini ya. Ya, ini ya. Tadi C100 dikalikan min 8 ya. Tapi karena ini adalah terdiri dari dua suku ya, maka kita masukkan dalam kurung kira-kira. Oke. Ada pertanyaan? Lanjut. Saya nggak akan pindah slide kalau Anda nggak jawab iya, gitu. Ya, berarti masih ada yang Anda nggak pahamin. Oke, lanjut. 100 tadi dikeluarkan gimana, Sir? Nah, ini kan 500 plus J300. Kalau saya keluarkan 100, 500 bagi 100 berapa? 5 kan? Untuk apa? Untuk memudahkan pada saat mencari ini. Saya boleh aja, tapi nanti lebih mudah mana? Oke. Ini saya mencarinya, ini sama aja. 583, coba. Kalau 500, nanti di sini bukan 5,83, tapi 583. Sudutnya berapa? Sama. Oke, contoh. Ya. Kar 500. Kan Anda harus memainkan di kalkulator Anda kan. Terus kemudian 300. Ya. Kuadrat. Dalam kurung. Ya. Hasilnya pasti itu 583. 583 kan? Oke. Sudutnya berapa? 30. Kita lihat. Ya. Arkus tangen 300 dibagi 500 berapa? Akan sama sudutnya. Ya. Arkus tangen ya. 300 dibagi 500. Ya, sama kan? 30 ini kan. Saya keluarkan apa? Untuk menyederhanakan perhitungan saja. Gitu. Jadi ada maksudnya gitu. Ya. Boleh aja Anda itu. Tapi kan melakukan satu akar 500 plus akar 500 kuadrat plus 300 kuadrat sama akar 5 kuadrat plus 9 plus 3 kuadrat gampang mana? Ya. Hanya penggampangan itu aja kok. Ya. Oke, saya menjawab. Yes, Sir. Oke. Kita lanjut. Nah, ini adalah soal lain, ya. Lihat, saya menggunakan cos nih. Ya, coba cari. Ya. Cuman karena nggak ada kuncinya, ya.
Ya, saya belum selesaikan ini. Ya. Dari dulu males saja gitu. Ya. Tapi kalau saya buat, saya pindah gini. Ya. Mudah-mudahan Anda nggak, saya buat dari sini sama udah ke kos, sama aja ya hasilnya. Ya. Oke, mesh analisis ya. Seperti ini. Oke. Untuk mencari IO. Berarti loop-nya ada berapa nih? Cukup 2. Ya. Loop 1, loop 2. Atau loop IO ya sama loop I1. IO Anda mau pakai searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Kalau saya enak searah jarum jam. Maka nanti karena arus loop itu adalah bukan arus sebenarnya kan? Yang ini IO ini yang sebenarnya, ya. Sehingga yang pertama Anda harus ini apa? Kalau di kuadran 1, ya kan? Kuadran 1 realnya positif, imajinernya negatif. Arcus tangent, imajiner dibagi real, positif kan? Betul nggak? Halo? Ya, sir. Bagaimana kalau di kuadran 3? Realnya negatif, imajinernya negatif. Kalau dibagi, dapat positif juga kan? Tapi itu adalah palsu. Karena Anda mendapatkan sudut di sini. Sehingga perlu ditambahkan 180 derajat. Hati-hati bekerja di kuadran 3. Bagaimana di kuadran 2? Kuadran 2, ya, realnya negatif, imajinernya positif. Jadi kalau dari sudut, arcus tangent plus Y dibagi min X. Ketemunya negatif kan? Maka Anda ketemu sudutnya di sini. Di kuadran 4. Itu palsu. Padahal posisi Anda di kuadran 2. Maka satu-satunya langkah ditambah 180 atau dikurang 180. Terserah. Nah, itu yang sebaiknya adalah ditambah 180 karena sudut itu dihitung dari sumbu X positif ya, ke arah berlawanan jarum jam kan. Nah, kalau negatif ya memang dari sumbu X positif searah jarum jam itu negatif. Ya. Tapi kalau sudut positif itu dihitung dari sumbu X positif ya, ke arah berlawanan arah jarum jam. Ya. Mari kita lidikin. Oke. Loop 1 dan loop 2. Loop 1. Ingat, J4 ini dilewatin ya arus pertama, arus loop pertama dan arus loop kedua ya. Sehingga dia akan di J4 ini oke, kita hitung. I1 I0 di sini kita anggap I0 dan ini sebenarnya bukan 2 ya, harusnya saya udah ganti ini supaya enggak membingungkan di sini. Kita pakai I0. Oke. Nah, sama harusnya berbeda itu. Ya, pakai I-nya I kecil tapi ini kalau saya rubah semua nanti, ya. Oke. Yang loop 1 itu adalah I0 dikalikan 8 ya plus J4 min J2. J4 min J2 kan? Nah, tetapi di J4 ini dilewatin juga oleh I1, tetapi berlawanan arah. I0-nya ke atas,
I1-nya turun. Ya, maka min J4 I1. Nggak ada sumber lain, nggak ada sumber nggak ada sumber ya, sama dengan 0. Persamaan 1. Ada yang tidak jelas? Ada yang tidak tahu, sorry. Paham? Paham nggak? Halo? Persamaan Berarti I1 itu ke kiri jadi minus. minus. Karena kan kalau kita gabungkan, I0-nya ke arah mana? Atas kan? Di J4. Iya, ke atas terus ke kiri. Ya, terus J1 ke bawah kan? Pada saat kita berbicara di loop 1, arus yang melawan arus loop 1 itu harus negatif. Demikian juga pada saat kita membahas loop di I1, ya, karena di sini ada I0 dan I1, semua arus yang berlawanan dengan I1 negatif. Contohnya, mana aja? Di I4, I0 berlawanan dengan I1, maka negatif. Maka di sini adalah ada min J4 kan, I0. Terus kemudian 6. 2 ampere ini, 2 sudut 0, itu berlawanan arah dengan I1 kan? Maka di sini adalah min 6 kali 2 sudut 0. Ya, di sini. Ya. Nah, masuklah ke loop kedua. Ya. Karena di sini ada sumber tegangan dan loop ke arah berlawanan arah jarum jam, dia mengalir dari kutub negatif ke positif, maka dia negatif, min 10 sudut 30. Kemudian lewat 6 J4. Ya. Oke, ini dulu I0 ya. I0 berlawanan dengan I1, maka di sini min J4 I0. Terus kemudian I1 itu melewatin 6 dan J4. Maka 6 plus J4 dan di 6 dilewatin oleh arus lain lagi yang diketahui besarannya yaitu 2 sudut 0 ya. Maka min 6 ya kali 2 sudut 0. Oke, paham? Paham, Sir. Nah, karena ini penjumlahan, polar nggak bisa dijumlahkan. Ya. Sehingga harus dirubah menjadi bilangan kompleks. Itu min 10 cos 30, ya. Itu cos 30 itu 0,866, ya, kalikan min 10, maka ketemu di sini ada ya 0,866. Terus kemudian sinus 30 itu setengah, ya. 0,5. Yang lain lanjut, tinggal di itu aja. Sehingga dikelompokkan, ya, yang real dan imajiner, yang menyangkut I1, I0 dan I1 kita. Yang real adalah min 8, min 12, berarti adalah 20,66. Oke, di sini. Kemudian J5 juga tidak terikat dengan I0 atau I1, maka dia berdiri sendiri. J5. Kemudian I0-nya yaitu adalah ada min J4, ya. Dan kemudian I1-nya itu adalah 6 plus J4. Ya, sehingga dapatlah persamaan kedua. Oke, ada pertanyaan? Oke, persamaan 2. Jelas?
Kalau jelas, kita pindahkan ke bentuk matrik. Ya, A1-1-nya itu adalah 8 plus J2, ya, A12-nya adalah min J4. Ya. Kemudian A21-nya adalah min J4, A22-nya adalah 6 plus J5. Ya. Yaitu adalah I0 dan I1. Ya. Kemudian B-nya, B1-nya adalah 0, B2-nya adalah 20,66 plus J5. Oke, sampai matrik. Ada pertanyaan? Sudut 0 itu berarti Ya, sudut 0 itu berarti kan cos 0 plus J sinus 0 kan? cos 01. Kalau cos 0, oke? 2 cos 0 plus J2 sinus 0. J2 sinus 0 kan 0 kan? Sehingga tinggal 2 saja kan? Iya betul, Sur. Oke. Oke, kalau udah masuk, tinggal perkalian A1 kali A22 min A12 dikalikan A21. Ya. Oke. Determinan koefisien matrik ketemu 56, plus. Kenapa harus dirubah ke polar? Karena nanti akan pembagian kan, delta 1 dibagi delta. Kalau Anda pakai kompleks, ya nanti akan ngerubah baik itu dikalikan dan dengan konjugatnya atau dirubah dalam bentuk polar. D1 ketemu. Kenapa D2 nggak? Oh, kita mau mencari I0 kok. Ya kan? Delta 2 buat apa? Ini harusnya delta 0 ya. Ini harusnya delta 0 ini. Ya. Delta 0. Ya. Delta 1 ngapain kita cari? Nggak ada butuhnya kok. Saya butuh cuman di mana I0 di sini, I0 arus sebenarnya sama dengan arus mesh ya kan. Arus meshnya I0 gitu. Sehingga I0 adalah delta 1. Kalau kita lihat ya ininya kuncinya ini ya, hasilnya oh ini kuncinya harus di animasi juga terakhir ya. Ya sama kan 11965 beda dikit kan ya, saya dapat 445 di sini 44 ya nggak apa-apa lah, wajar itu. Nanti kalau ada dalam ujian juga mengerjakan sendiri ya, setiap kalkulator itu tergantung kita kan, pembulatan dan cara pembulatan dan ya round up dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke bawah. Karena desimalnya kan kita potong gitu. Oke, mesh analysis, paham? Waktu saya udah mau habis nih ya.
M8. Ya. Oke, superposition sekarang. Ya. Ya, kalau ketika suatu rangkaian mempunyai sumber yang beroperasi pada frekuensi yang berbeda, ya, maka pasornya, ya, itu dipisahkan untuk masing-masing frekuensi dan kemudian diselesaikan secara sendiri-sendiri, individual, ya. Maka total responnya itu adalah penjumlahan dari masing-masing, ya, respon dari domain waktunya, ya, untuk masing-masing rang individual pasornya, ya. Contoh ini, ya. Kita punya 2, ya. Maka nanti kalau ini bekerja, tegangan bekerja, maka arus tidak bekerja. Artinya apa? Open circuit kan? Maka VO adalah Anda harus memparalelkan 0,2 farad dan 1 farad. Oke. Kemudian pakai apa? Tegangan pembagi kan? Taruhlah ini menjadi ZP1 paralel 1, ZP paralel 1. Maka VO adalah VO1 itu adalah ZP1 dibagi 8 ohm ditambah ZP1 kali ini kan? Temu. Nah, pada saat ini tidak bekerja, maka dia akan short circuit kan? Maka tegangan VO ini adalah paralel dari 8 dan 0,2. Ya. Maka VO adalah arus yang mengalir pada ZP2, namanya ZP2 paralel, ya. Di sini adalah XL, ya. Maka arus pembagi adalah apa? Ya. Kita pinjam tetangga yaitu XL, ya. Dibagi XL ditambah ZP2, ya, dikalikan sumber arus ini. Dan ini masih sumber arus. VO-nya dikalikan ZP2. Paham? Filosofinya seperti itu. Ngikutin nggak apa yang saya sampaikan? Ngikutin, Pak. Oke, kita masuk sekarang. Oke. Bedakan. Pada saat sumbernya adalah 30 sinus 5T, berarti adalah 30 sudut 0 derajat kan? Omega 1-nya berapa? 5 kan? Nah, terus sebelah kanan. 2 cos 10T sumber arus. Oke? Maka polarnya adalah 2 sudut 0. Omeganya berapa? 10. Maka nilai kapasitornya itu dan induktornya juga berubah. Pada saat menggunakan 5, omeganya 5, di sini kita dapatkan adalah min J. Karena min J, omega C, omega 1-nya 5, C-nya 0, tetap, ya. Maka dia adalah, kalau dengan sumber yang 30, frekuensi 30, dia adalah min J. Nah, kalau frekuensinya 10, ya, maka J, ya, min J per 10 kali 0,2. Berarti min J per 2, yaitu J 0,5. L-nya juga demikian. L adalah Z omega L. Omeganya 5, maka dia J5. Nah, kalau omeganya 10, maka dia 10. Paham sampai sini? Paham, Sir. Oke. Maka ZP1 paralel antara kapasitor dan induktor, ya, untuk membayangkan ini tidak bekerja, ya. Kita pakai yang ini, yaitu adalah min J kapasitornya, induktornya adalah J5, ya. Kita paralelkan ketemu segini. ZP2 kalau ini ZP2 kalau ini tidak bekerja, ya. ZP2 itu sebetulnya yang bagus itu adalah tidak ZP2 tapi ZP3. Yaitu pada saat ini bekerja, ini short, maka VO bisa Anda pakai ini paralel dengan ini atau ini paralel dengan ini, ya.
Nah, kalau ZP2 itu adalah paralel antara, oh ini yang kedua, gini. Pada saat ini kerja, ya, enggak, ini nih, karena ini adalah min J 0,5, ini berarti ini kerja, ya, ini kerja, atau Anda paralel ini dengan ini, yang lebih mudah ZP3, ya, paralel ini, ketemu 0,9, ya, 8, ya, paralel dengan ini, dengan frekuensi 10, frekuensi 10 kan di sini, oh ini, sorry. Untuk menghitung ini bisa pada saat ini tidak bekerja, bisa paralel ini dengan ini, atau ini paralel ini buat apa ini saya? Sebentar. ZP3 buat apa nih? 8 min J1. Min J1 berarti kalau min J1 kan ini yang pakai yang 5 frekuensi. Oke, kita ikutin. Ya. Ini Pak, jadi ZP1 paralel ini dengan ini, ZP2 adalah paralel 8 dengan ini, ya. Dengan dengan frekuensi yang berbeda. Ini pada saat paralel dengan ini, kita pakai frekuensi 5. Pada saat paralel ini dengan ini, ya, paralel ini dengan ini, ya, yang pertama pakai frekuensi 5, kemudian pakai frekuensi 10, ya. Karena J 0,5 ini frekuensi 10, J10 ada frekuensi 10, sedangkan min C di sini adalah frekuensi 5, dan C di sini adalah frekuensi 5 juga. Ya, oke. Paralel gitu. Maksudnya apa? Pada saat ini open, ya, pada saat ini open, ya, paralel. Oke, pada saat ini open, kita pakai J5 ini. Pada saat ini close, kita paralel ini, maka nanti arus yang di sini nanti akan 8 dibagi, karena paralel ini, ya, ZP2, ya. Oke, kita lanjut. Maka pada saat V on dan 1 off, maka V01 adalah apa nih? Min J 1,25 dikalikan 8, ya. Berarti paralel ini, ya. Paralel ini, ya. Oke, saya ini ya, pakai merah, ya. Sehingga kita pakai yang merah, ya. Ya. Sedangkan pada saat ini off, kok ini off? Ini harusnya 1 on ini, 1 on, ya, on, I-nya on, maka ini, ya, kan ini udah di paralel nih, ya, maka pinjam tetangganya 8 dibagi paralel ini kan J,05 ini. Ya, kita pakai yang ini. Oke, kita pakai yang ini. Paralel yang hanya rangkaiannya yang nggak saya buat, ya. Oke.
Jadi ini akan dipakai pada saat ini on, yang merah pada saat V-nya on. Ya. Oke, kalau gitu ini V on. Saya kasih merah juga untuk menandakan di sini on, maka biru. Mudah-mudahan bisa membedakan ini, ya. Maka VO2 pada saat ini ini berdiri sendiri, ini udah paralel, ya. Maka tegangan yang ada di ini merupakan menggunakan arus pembagi, arus yang mengalir pada ZP2, ya, yaitu ada 8 pijat petanganya, 8 dibagi 8 plus ZP2 kali I kalikan ZP2. ZP2 di sini adalah 0,53 kan? Ya, ketemu. Oke. VO1 dan VO2, ada pertanyaan? Bisa Ada? ZP1 itu bisa hasilnya sama dengan min J 1,25 dari mana, Seth? Oke. Min J dikalikan min J1 kalikan J5 berapa? 5 kan? Akan menjadi min J kuadrat kali 5 kan? Min J kuadrat kan positif kan? Berarti 5 kan? Betul nggak? 5 per J4. Berarti sama dengan min J5 dibagi 4 kan? Sama dengan ini. Seper J omega J sama dengan min J dibagi omega J kan? Nah, kalau 5 per J4, maka akan menjadi min J5 dibagi 4 kan? 5 dibagi 4 berapa? 1,25 kan? Yep. Oke. Nah, ini demikian juga. Ini min J 0,5 kali J10. Berarti adalah min J kuadrat kali 5 kan? Jadi, sama dengan berapa? 5 dibagi J, 5,9. Jadi akan sama dengan min J5 dibagi 9,5. Yaitu sama dengan min J 0,53. Kalau Anda tanya ini, pasti Anda tanya ZP2 juga dong. Iya, Seth. Oke. Oke, paham ya? Paham. Oke. Nah, ketemulah ini, dapatkan ini. Ya. Ini adalah, dan oke. Ini arusnya, kalau saya itu, ya. Ini arusnya. VO2. Wah, ini harusnya. VO2 ini, kuning ini adalah arusnya, dan ini bebannya kan? Kan tegangan itu adalah arus dikalikan impedansi kan? Impedansinya di sini adalah ZP2. Ini. Yaitu min J 0,53 adalah artinya adalah 0,3 sudut min 90 kan? Sehingga ketemu seperti, sehingga V01 adalah V0 adalah V01 di sini min 4, karena di sini adalah 4,63, maka bentuk waktunya adalah 4,63 balikan di sini sinus 5T min 81,12. V02-nya di sini ada 1,02 cosinus 10T minus, ya, cosinus 10T min 86,21.
Kita lihat. Nah, ini saya belum menggunakan yang ini, ya. Ini nggak saya gunakan karena ketemunya beda. Nah, kalau kita lihat kuncinya sama kan? Oke, paham? Silakan diulang lagi ya. Nah, source transformation sama, ya, karena waktu udah habis ya, mau hampir habis ya. Oke, karena saya belum itu. Nah ini, untuk menyederhanakan, ya, sederhanakan ini adalah, ya, Z1, Z2, ya, Z1 adalah 4 min J3, Z2 adalah 2 plus J1, Z3 adalah, oke, ini ada, oke, kayaknya ada ini. Oke, ini Z3. Ininya, oke, saya pindah ke hitam. Z3. Aduh, nah. Ini Z1. Ini Z4. Z3 saya deketin. Nah, ini adalah Z. Z2 kebanyakan. Ini ada Z2 lagi. Z4. Jadi disederhanakan rangkaian ini, ya. Z1 adalah ini, Z2 adalah ini, Z3 adalah ini, Z4 adalah ini. Maka bentuknya akan menjadi, ya, sumber arus paralel dengan Z1, maka kita bisa rubah menjadi sumber tegangan, ya, seri dengan ini, dengan Z1. Sehingga nanti Z1 dan Z2 seri, tinggal ditambahkan. Ya. Nah, kita hitung arus di sini. Ya. Maka kita paralelkan Z3 paralel dengan Z4. Ya. Maka akan menjadi suatu sumber tegangan ZS seri 1, ZS, Z paralel. Oke. Maka di sini adalah tegangan pembagi, ya. Tegangan pembagi, ya. Maka VZ paralel itu akan sama dengan Z paralel dibagi Z seri ditambah Z paralel, kan? Z paralel ketemu, maka IO bisa didapatkan, yaitu adalah dibagi ZO, Z paralel gitu. Kita lihat, ya, kita sedangkan seperti ini. Oke. Ini sebagai itu assignment, saya ingin masuk assignment ini, ya. Saya belum selesaikan. Tapi langkahnya adalah seperti ini. Ya. Buatlah Z1 sama dengan 4 min J3, Z2 adalah ini 2 plus J1, Z3 adalah J5, Z4 adalah 1 min
C2, ya, transformasikan yang tadi di sini adalah arus ketegangan sumber ini dari source transformation, dari sumber arus paralel dengan impedansi menjadi sumber tegangan seri dengan impedansi, ya. Kemudian seri Z1 dengan Z2 menjadi ZS, paralel Z3 dan Z4 menjadi ZP. Carilah VZP dengan menggunakan tegangan pembagi, ya. Maka I0-nya adalah VZP dibagi Z4. Paham? Paham, Sir. Oke. Nah, kayaknya habis Thevenin Norton nanti, ya. Sebenarnya tinggal ini aja deh. Thevenin Norton. Sebenarnya kalau mau, ya. Oke. Thevenin Norton ini sama, mencari Thevenin Norton terbuka. Untuk Z Thevenin sama dengan segini. Kalau Z ini, maka mencari V Thevenin-nya adalah VAB, di mana 10 tidak ada artinya. Sama dengan VC. Apa nih VC? ZC. VC di sini adalah ZC dibagi ini Z seri, ya. 6 Z1 6 plus Z2, ya, ditambah ZC jadi gini. Oke. V Thevenin adalah min J4 dibagi min J4 ditambah 6 plus J2 dikalikan 30. Itu adalah VAB. Sedangkan Z Thevenin Anda ini di-shortkan, maka VAB adalah 10 berguna di sini, ya. Paralel antara 6 plus J2 dengan min J4, kemudian seri dengan 10. Itu adalah Z Thevenin. Ketemunya seperti ini. Oke. Nah, sini Z Thevenin di-short, maka ini paralel ini 6 J2 dengan ini plus 10. Ketemu segini. V Thevenin J4 ini enggak ada artinya, ya, dibagi 6 plus J2 min J4 kali 30. Ketemu segini. Oke. Habis, oke. Jadi enggak perlu ini, oke. Oke, saya sekarang absen, ya. Absen. Oke, ini QR code-nya. Silakan. Tadi saya 6.15. Oh, berarti saya setengah 9 dong habisnya. Udah? Udah, Sir. Udah ya? Pak. Oke. Saya refresh. Saya refresh. Close, saya ceknya. Oke, absen. Ini ntar dulu ya, 19. Ini Mas Bernard ada, kenapa nggak pernah scan ya? Mas Bernard ada nggak sih? Halo? Oke. Kenapa Anda nggak scan? Ya. Mas Ade Lukman, ada?
Pak, coba refresh lagi, Pak. Oke, refresh lagi. Ali Lukman hadir, Pak.